Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nyelami sesuatu yang mungkin Anda pernah alami atau lihat sendirilah. Gimana niat baik, rencana yang udah matang, atau usaha keras kita, malah berbalik arah. Malah hasilnya nggak sesuai harapan sama sekali. Kayak bumerang gitu ya. Dilempar ke depan, baliknya kena kepala sendiri. Nah, itu dia. Kita bakal gali fenomena ini, terutama dari materi bab 8 yang Anda bagikan. Pernah lihat kan, usaha mati-matian, nyembunyiin sesuatu, malah bikin heboh se-internet. Ingat nggak kasus foto Khloe Kardashian yang belum diedit itu? Oh iya, ingat. Makin timnya berusaha keras hapus dari internet, malah makin viral kan? Jadi berita di mana-mana. Nah, ini contoh klasik banget dari yang mau kita bedah. Rasanya kayak ngelawan arus gitu. Tapi kok bisa ya, efek baliknya kuat banget. Yuk kita bongkar deh. Persis. Fenomena Kardashian itu contoh klasik dari yang namanya efek Streisand. Tapi ini baru permukaannya aja loh. Yang menarik dari materi ini, bab 8 ini, ngungkap banyak pola di mana intuisi kita soal sebab akibat itu sering keliru. Jadi intervensi kita, entah itu larangan, atau ngasih insentif, atau bahkan prediksi, malah bisa memicu konsekuensi yang nggak kita duga yang justru ngerusak tujuan awal. Kita bakal lihat gimana sistem baik psikologis maupun mekanis bisa berbalik nyerang kita. Oke. Kita mulai dari efek Streisand tadi ya. Usaha nyembunyiin info malah nalik perhatian. Contoh Kardashian tadi jelas banget. Tapi, apa sih mesin psikologis di baliknya? Kenapa kita kok kayaknya tertarik banget sama yang dilarang atau disembunyiin gitu? Kuncinya ada di konsep psikologi namanya reaktansi. Ini tuh gimana ya? Dorongan dasar kita buat ngelawan kalau merasa kebebasan atau pilihan kita tuh kayak diancam atau dibatasi. Nah, pas tim Kardashian coba maksa hapus foto itu, orang nggak cuma penasaran, tapi juga ngerasa hak mereka buat lihat atau bagi info itu sekecil apapun, kayak lagi direbut. Nah, rasa perlawanan ini nih yang bikin nyebarnya makin luas. Jadi bukan cuma penasaran, tapi kayak penegasan otonomi gitu. Oh, jadi bukan cuma soal dilarang makin penasaran kayak anak kecil ya. Tapi lebih dalam lagi, rasanya kayak ada yang coba ngontrol kita, terus kita otomatis nolak gitu. Betul. Pantesan ya, kadang kalau kita terlalu ngotot gitu meyakinkan teman soal sesuatu, dianya malah makin defensif, makin gak mau denger. Tepat sekali. Reaktansi ini ngejelasin kenapa pendekatan yang maksa atau terlalu menggurui itu seringnya gagal. Ambil contoh kampanye kesehatan masyarakat deh. Peringatan yang super seram dibungkus rokok misalnya. Buat sebagian orang, apalagi remaja yang lagi nyari jati diri, itu bisa dibaca kayak upaya orang dewasa ngontrol mereka. Hasilnya, alih-alih takut, mereka malah bisa jadi makin tertarik ngerokok, kayak bentuk pemberontakan gitu. Wah, Niatnya baik buat mencegah, hasilnya malah kebalikannya. Itu reaktansi lagi bekerja. menarik banget ya gimana dorongan psikologis mendasar ini bisa nyabotase niat baik. Tapi ini kan bukan cuma soal larangan aja ya. Materi kita juga bahas gimana insentif, sesuatu yang harusnya dorong ke arah yang benar, malah bisa jadi bumerang juga. Ada istilah efek kobra di sini kan? Betul, efek kobra itu contoh sempurna insentif yang hasilnya persis kebalikan dari tujuan awal. Cerita klasiknya, seperti yang diulas juga di materi ini, kejadiannya di Delhi pas zaman kolonial Inggris. Jadi pemerintah waktu itu khawatir sama populasi kobra yang banyak dan berbisa. Mereka bikin sayembara, nawarin hadiah buat tiap kulit kobra yang diserahin. Kelihatannya berhasil tuh awalnya, banyak banget kulit yang masuk. Terus? Tapi orang-orang ternyata pinter atau licik ya. Mereka malah mulai ternak kobra. Semaja biar dapat hadiahnya. Wah, nggak kepikiran. Terus gimana dong? Ya akhirnya ketahuan kan, pas pemerintah sadar terus nyetop program hadiah itu, apa coba yang dilakuin peternak tadi? Kobra-kobra yang tadinya aset, jadi nggak ada harganya, malah bahaya. Ya dilepasin gitu aja ke jalan. Hasil akhirnya, populasi kobra liar di Delhi malah jadi lebih banyak dari sebelumnya. Insentif buat ngurangin kobra malah jadi nambahin. Luar biasa. Luar biasa. Niatnya baik, insentifnya jelas, hasilnya malah bencana. Karena nggak kepikiran gimana orang bakal ngakalin sistemnya. Ini jadi ingat konsep lain yang dibahas nih, hukum Goodhart. Gimana nyambungnya ini? Kayaknya ada benang merahnya ya. Nyambung banget. Hukum Goodhart itu dari nama ekonom Charles Goodhart. Intinya sih bilang gini, kalau sebuah ukuran jadi target, dia berhenti jadi ukuran yang baik. Maksudnya,
pas kita netapin satu metrik atau angka jadi tujuan utama, terus kita kasih insentif kuat buat nyapenya, orang bakal fokus ngejar angka itu. Seringnya pakai cara-cara yang malah ngerusak tujuan besar di balik metrik itu. Ukuran itu sendiri jadi nggak lagi nunjukin apa yang seharusnya diukur. Kedengarannya agak abstrak ya, tapi contoh dari militer Kolombia yang disebut di materi itu, wah rasanya ngeri banget ya kok bisa kejadian di dunia nyata. Iya, itu contoh yang tragis banget dan ekstrim dari hukum Goodhart. Jadi targetnya itu jumlah gerilyawan FARC yang dinetralkan, entah dibunuh, ditangkap, atau nyerah. Tapi ada tekanan gede banget buat capai target jumlah pembunuhan. Insentifnya jadi salah arah kan? Seperti yang dijelasin beberapa oknum di militer mulai bunuh warga sipil biasa yang nggak salah apa-apa, terus didandanin seolah-olah gerilyawan. Cuma buat memenuhi kuota pembunuhan. Ya ampun. Metrik kuantitatif, body count itu jadi segalanya, ngorbanin tujuan sebenarnya, keamanan, keadilan, dan kemanusiaan itu sendiri. Ukuran itu berhenti jadi baik, malah jadi pendorong kejahatan. Ngeri banget. Dan ini nggak cuma di situasi ekstrem kayak perang gitu kan. Rumah sakit juga bisa kena jebakan ini. Tentu. Materi ini kasih contoh rumah sakit veteran di AS, Roseburg VA itu, yang katanya memprioritaskan pasien resiko rendah biar skor kualitas layanan mereka bagus di laporan. Sementara pasien yang lebih parah, mungkin jadi terabaikan. Contoh lain, kalau rumah sakit atau dokter dinilai negatif gara-gara tingkat komplikasi bedah tinggi, ada risiko mereka jadi males nanganin kasus yang sulit dan berisiko tinggi. Padahal pasien kayak gitu yang paling butuh keahlian mereka. Lagi-lagi, fokus ke metrik, skor kualitas, tingkat komplikasi rendah, bisa ngorbanin tujuan utama, rawat pasien sebaik mungkin. Bahkan, di dunia AI, kecerdasan buatan, kita lihat juga hukum Goodhart ini. Ada AI dilatih ngenalin hewan ternak di foto. Ternyata dia belajar curang. Cuma ngenalin padang rumput hijau aja, soalnya kebanyakan foto ternak kan latarnya rumput. Bisa gitu ya AI? Bisa. Atau AI buat diagnosis pneumonia, malah fokusnya ke penanda di bahu pasien. Kenapa? Mungkin karena itu sering muncul di pasien parah yang pakai X-ray portable. Bukan fokus ke kondisi paru-parunya. AI-nya sih capai target metrik, tapi nggak dengan cara yang kita mau. Oke, kita udah lihat gimana larangan, insentif, sama target bisa jadi bumerang. Nah sekarang, gimana kalau kita lihat informasi itu sendiri, khususnya prediksi? Materi ini bahas gimana sebuah prediksi justru bisa mencegah dirinya sendiri jadi kenyataan. Ini kayak bumerang jenis lain lagi nih. Benar, ini dikenal sebagai nubuat yang menggagalkan diri atau self-defeating prophecy. Contoh yang relevan banget dan dibahas di sini itu prediksi awal jumlah kematian gara-gara COVID-19 dari lembaga kayak Imperial College London. Angka-angka awal itu kan, misalnya 510.000 kematian di Inggris kalau nggak ada mitigasi, kedengerannya ngeri banget. Dan kalau dibandingin sama angka aktual setelah ada tindakan, ya kelihatan ketinggian. Tapi justru karena prediksi ngeri itulah, pemerintah dan masyarakat jadi ambil tindakan drastis, kayak lockdown, pembatasan sosial, dan lain-lain. Jadi prediksi itu benar dalam skenario kalau nggak ngapa-ngapain. Terus, karena orang percaya dan bertindak gara-gara prediksi itu, hasilnya jadi beda. Prediksi itu sendiri yang ngubah masa depan yang dia ramal. Sekali, prediksi itu berhasil ngejalanin fungsinya, jadi peringatan yang memicu perubahan perilaku. Contoh lain yang sering disebut itu Y2K, Millennium Bug. Ketakutan soal potensi kacau sistem komputer global itu kan bikin ada upaya perbaikan dan pembaruan gede-gedean di seluruh dunia. Hasilnya, ya nggak jadi bencana besar. Iya juga ya. Sama kayak peringatan soal lubang ozon. Prediksi ilmiah soal kerusakan lapisan ozon gara-gara CFC itu mendorong lahirnya protokol Montreal yang batasin penggunaannya. Sekarang lapisan ozon mulai nunjukin tanda-tanda pulih. Prediksi buruk mendorong pencegahan yang bikin dia nggak jadi nyata. Menarik. Jadi alarm yang kelihatannya lebay itu justru bisa efektif banget ya. Nah, terus gimana sama kebalikannya? Ada efek underdog yang juga disinggung nih. Ya, efek underdog ini sisi lain dari koin prediksi. Jadi pas satu pihak atau kandidat diunggulkan banget dalam prediksi, kayak jajak pendapat yang nunjukin Hillary Clinton jauh di depan di pemilu AS 2016, ini bisa micu dua hal. Pertama, pendukung pihak yang unggul bisa jadi ngerasa terlalu pede, ngerasa suara mereka nggak gitu dibutuhin, jadi partisipasinya bisa turun.
Kedua, pendukung pihak yang nggak diunggulkan, underdog kayak Donald Trump waktu itu, malah jadi ngerasa tertantang. Makin termotivasi buat buktiin prediksi itu salah. Nah, kombinasi ini bisa membalikin hasil yang diprediksi. Oh gitu. Contoh klasiknya ya, Miracle on Ice itu di Olimpiade musim dingin 1980. Tim hoki es amatir AS ngalahin tim Uni Soviet yang dominan banget dan diunggulkan. Tim Soviet mungkin agak lengah, sementara tim AS main habis-habisan karena status underdog mereka. Tentu aja kita perlu ingat juga ada selection bias. Kita cenderung lebih ingat cerita underdog yang menang karena dramatis. Padahal kenyataannya sih, ya yang diunggulkan lebih sering menang. Tapi efek psikologis underdog ini nyata. Persepsi sebagai pihak yang nggak diunggulkan itu emang bisa micu motivasi ekstra. Oke. Jadi selain reaksi psikologis manusia ke larangan, insentif, atau prediksi, dinamika sistem itu sendiri juga bisa kayak bumerang ya. Materi ini bahas lingkaran umpan balik negatif, contohnya kayak termostat di rumah. Itu gimana tuh? Betul. Termostat itu contoh bagus lingkaran umpan balik negative feedback loop. Tujuannya ya jaga stabilitas, jaga sistem tetap di titik setimbang. Pas suhu ruangan turun di bawah suhu yang kita mau, termostat kan deteksi perubahan itu. Terus nyalain pemanas. Pas suhu udah capai atau sedikit di atas target, termostat matiin pemanas. Tindakan nyalain matiin pemanas ini ngelawan perubahan awal, suhu turun naik, biar suhunya tetap stabil di sekitar target. Iya. Contoh biologis yang menarik dari materi ini itu kisah penulis Anne Rice sama diagnosis diabetes tipe 1-nya. Tubuhnya kan hilang kemampuan bikin insulin buat nurunin gula darah habis makan. Nah, sistem umpan balik negatif alami buat ngatur gula darahnya jadi rusak. Dia harus belajar manual, niru sistem ini pakai suntikan insulin. Dosisnya, waktunya harus pas banget buat jaga keseimbangan gula darahnya, sesuatu yang rumit banget, yang biasanya dilakuin otomatis sama tubuh. Nah, ini nih yang saya alami pas masak panekuk. Saya coba atur api kompor biar suhu wajan pas, tapi malah naik turun terus. Terlalu panas, saya kecilin apinya, malah jadi terlalu dingin. Saya gedein lagi, kepanasan lagi. Kok bisa ya sistem yang tujuannya nyetabilin ini malah jadi kebablasan gitu, jadi nggak stabil? Haha, analogi panekuk Anda itu pas banget. Masalahnya seringkali ada di jeda waktu, time lag. Jeda antara perubahan dideteksi, sistem respons, sama efek dari respons itu muncul. Kayak termostat tadi, mungkin ada jeda antara suhu capai target sama pemanas benar-benar mati. Atau antara suhu turun sama pemanas nyala. Kalau jeda ini kelamaan atau responsnya kekencengan, pemanasnya terlalu hebat gitu, sistem bisa overshoot ngelewatin targetnya. Oh. Ruangan jadi terlalu panas sebelum pemanas mati, terus jadi terlalu dingin sebelum nyala lagi. Nah, ini namanya osilasi, ngayun gitu di sekitar titik target. Osilasi ini bisa bahaya dong. Bukan cuma soal suhu ruangan yang nggak nyaman aja kan? Bisa banget, bisa sangat berbahaya. Terutama di sistem yang kompleks dan risikonya tinggi, kayak penerbangan. Materi ini nulas fenomena Pilot-Induced Oscillation atau PIO. Bayangin pilot coba benerin posisi pesawat yang hidungnya terlalu nukik pas mau mendarat. Pilot narik tuas kontrol. Tapi kan ada jeda antara input pilot sama respons pesawat. Terus ada jeda lagi buat pilot ngelihat respons pesawat dan bereaksi lagi. Nah, gara-gara jeda ini, koreksi pilot bisa jadi kebanyakan. Jadi makin parah gitu. Iya, dia narik terlalu keras, hidung pesawat jadi ketinggian, dia sadar terus dorong tuas kekencengan, hidung jadi nukik lagi. Ayunannya osilasi bisa makin gede, bukan makin kecil. Soalnya pilot terus-terusan kayak ngejar posisi pesawat yang selalu selangkah di belakang responsnya. Kisah pilot uji F-22 Raptor, Tom Morgenfeld yang dikutip di sini itu jelas banget. Dia gambarin gimana pas situasi PIO, makin keras pilot berusaha benerin keadaan pakai input kontrol yang cepat dan kuat, malah makin buruk osilasinya. Kadang, tindakan terbaik malah justru lepasin kontrol sebentar, biarin aerodinamika pesawat nyetabilin diri sendiri. Ini contoh ekstrim gimana usaha ngontrol malah memperburuk ketidakstabilan. Wow, jadi dari efek Streisand sampai PIO, benang merahnya jelas banget ya. Kita seringkali bertindak dengan asumsi sebab akibatnya lurus aja, langsung. Padahal dunia, baik itu psikologi manusia, sistem sosial, maupun sistem mekanis, itu penuh sama umpan balik, jeda waktu, dan konsekuensi yang nggak terduga. Niat baik aja, jelas nggak cukup ya? Iya, bener banget.
Pembahasan kita dari bab 8 ini benar-benar ngebuka mata soal betapa rumitnya efek tindakan kita. Rasanya kita perlu lebih rendah hati ya dalam mencoba ngontrol hasil. Nggak bisa main paksa aja. Sangat penting. Kuncinya yang mulai ngenalin pola-pola ini. Pas kita bikin aturan, udah mikirin potensi reaktansi belum? Pas kita bikin insentif, udah mikirin cara-cara curang buat nyapennya? Belum? Hukum Goodhart? Pas kita keluarin prediksi atau peringatan, gimana itu bakal ngubah perilaku orang? Pas kita ngelola sistem, ada jeda waktu signifikan nggak yang bisa micu osilasi? Iya. Najuin pertanyaan-pertanyaan ini tuh langkah awal buat ngantisipasi bumerang sebelum dia balik kena kita. Ini nuntut kita mikir lebih jauh dari efek pertama yang kelihatan, ngebayangin konsekuensi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan berarti kita jadi takut bertindak ya, tapi bertindak dengan kesadaran yang lebih dalam soal kompleksitas dunia ini. Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan nih. Mengingat betapa gampangnya niat baik kita berbalik arah, kayak yang kita lihat dari banyak contoh tadi, gimana ya caranya kita bisa mulai ngerancang tindakan atau solusi, baik skala kecil di hidup kita maupun dalam kebijakan yang lebih luas, yang secara inheren lebih tahan bumerang. Gimana kita bisa bangun kewaspadaan terhadap konsekuensi tak terduga ini ke dalam proses kita ambil keputusan, nggak cuma sekedar berharap yang terbaik aja.